Oke, selamat datang kembali di Temu Klien. Kali ini kita episode-nya adalah Temu Fufu. Kenapa Temu Fufu? Karena Fufu adalah persona yang singkutang gitu. Temu Fufu. Iya, kita mungkin sebelum kita mulai bahas-bahas partnership antara Singkutang dan Garis Temu hari ini, kita introduce ourselves dulu kali ya. Bisa dimulai dari tim Singkutang mungkin, silakan. Halo semua, saya Vancelia, Managing Director dari Pelaga Group, Operator untuk Singkutang Indonesia. Dan ini Vanessa, Marketing Director dari Singkutang Indonesia. Halo semua, jadi Dika di sini, aku di Garis Temu sebagai Creative Director dan co-foundernya. Sini ada Adrian sebagai Oke, boleh ceritain nggak Ci kira-kira journey-nya gimana nih pas awal-awal masukin Singkutang? Oke. Jadi waktu itu kita jalan-jalan ke Taiwan sekitar bulan September 2018 untuk memang nyari boba sih. Dan waktu itu udah mulai tertarik sama brown sugar juga gitu. Jadi kita nyobain, justru tertarik sama ini brand yang sebenarnya saya juga nggak bisa ngomong Chinese, so I don't know what is called. Ketika lagi approach mereka gitu, ya nggak tahu namanya, bahkan baca nggak bisa waktu itu. Jadi ya cuman kayak yang ini enak, so we try to contact, ternyata cocok. Terus akhirnya kita Juni 2019 buka toko pertama di Indonesia gitu. Terus dari sepanjang proses itu Ci, proses apa yang paling Ci suka? Paling suka ya? Gitu yang berat ya? Itu sebenarnya masa terberat sih. Paling sukanya ya, I guess it's very exciting, you know, like it's like giving birth to something. Soalnya kan kita kayak gimana caranya memperkenalkan itu ke Indonesia, and the biggest challenge was the name, you know, how it was gonna be perceived. Gampang nggak sih orang ngomong Singkutang? Cause even for us it was like kita nggak tahu kan namanya apa tadinya gitu. Tapi ya jadi kita with that challenge, jadi kita kayak mikir aja gimana ya marketingnya. Waktu itu juga belum ada Vanessa kan gitu, jadi I was trying my best untuk kayak gimana cara memperkenalkan ini gitu. So I guess that was like the most exciting part. So yang lain-lainnya kan technical banget tuh, belum buka toko, belum apa, jadi obviously surat-suratnya lah harus siapin dan lain-lainnya gitu. Jadi I think memperkenalkannya nih gimana gitu. I think that was the most exciting part. Yeah. Berarti dari awalnya itu Cici sendiri dulu ya di marketingnya gitu? Iya, jadi kebetulan kita itu sebenarnya masih keluarga. So Nessa is actually my sister-in-law. Iya, jadi waktu itu ya kita rembukan aja gitu sekeluarga kayak ini gimana ya caranya. Terus habis itu we contact my sister Fanny, give ideas. Gimana kalau kita contact this influencer, that influencers, and then see if mereka interested nggak untuk ke Taiwan sama kita dan lain-lain gitu-gitu. Jadi ya that part was very fun. Iya. Iya, banyak ketawanya waktu itu. Iya. Kalau yang lain-lainnya kan kayak aduh. Iya. Yeah. Oke, terus kalau misalkan gitu di titik apa akhirnya you decided to partner up with an agency gitu Ci? Right from the start we were already partnering with agency sih. Right before we open udah. Even dari pas kita lagi planning mau kirim influencer kemana dan lain-lain, we were lucky enough udah decide untuk work with an agency at that time. Karena I think the market that we were trying to reach in the first hit kan lebih muda dibanding aku gitu. Jadi aku takutnya nih out of touch gitu with the market. Jadi we have that agency as a bridging lah di antara kita. And then also my Instagram was filled with yang aku follow ya yang seasa aku juga gitu. Jadi I was like I didn't know Tira dan you know yang kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya agensinya help gitu. Gimana kalau yang ini? And then my sister juga cari-cari kayak gitu. Jadi I think kalau enggak kayaknya bakal struggle banget gitu. I didn't know ya. I see. Oke, berarti kalau gitu perannya si agency ini lebih bridging dari brandnya ini ke marketnya untuk lebih masuknya gimana? Sebenarnya ekspektasinya untuk partner up sama agency di luar misalkan untuk bridging itu ada apa lagi sih Ci kira-kira ekspektasinya? Probably giving us ideas and then Trendingnya apa sih? Iya. Sekarang mungkin kayak apa yang kita follow masing-masing beda-beda. Terus kita kan juga harus grab market yang harusnya nggak sesuai dengan followers apa yang kita following gitu. Paling itu sih yang kita butuhin banget kayak apa sih yang lagi di market kan kadang trending di A, trending di B itu semua beda gitu. Terus kadang apa yang kita suka belum tentu sebenarnya orang lain suka kan gitu. Jadi sebenarnya lebih kayak
more like I like to have like that discussion gitu, kayak oh kalau misalnya dari agensinya bilang oh gimana kalau kita ngelakuin ini, kenapa sih mau ngelakuin yang ini gitu, so we understand juga, karena kan kalau dari sisi kita pasti kita ngerti teknikalnya, dari sisi agensinya enggak, tapi dari sisi kita nggak ngerti marketnya gitu, jadi dari sisi kalian yang itu, jadi menurut aku that should work together gitu, daripada sok pinter jalan sendiri terus juga jadinya kan mahal tuh syutingnya satu-satu, belum tentu kena yang kita mau kan ya. Right, that's interesting. So berarti di sini si agency ini ngebantu Singfutang untuk solve pain point-nya itu di bagian kayak untuk pokoknya lebih kenal sama marketnya gitu lah ya, lebih dekat gitu. Nah nextnya kalau itu tadi pain point-nya yang dialami sama Singfutangnya, aku mau tanya ini sih, kayak kalau pain points dari kerja sama agency tuh apa sih Ci sebenarnya yang ditakutin gitu? Ditakutin? Udah mulai deg-degan ya. Jadi pengen keluar sedikit. Mundur pelan-pelan gitu, ada hilang. Sebenarnya sih bukan, aku rasa kalau kata takut tuh kurang tepat sih, tapi lebih kayak ke apakah kita bikin agency itu nggak bisa jalan with their marketing gitu. Mungkin it's a great idea tapi we just don't see it gitu, karena menurut aku dari sisi agency itu yang susah gitu, karena dari agency kan kalian bilang oh ini kayaknya bagus nih Ci, gini, tapi kan nggak ada konkretnya sampai kita jalanin gitu, so it takes a lot of guts. Jadi dari kita tuh supaya nggak yakinnya ngikutin hati kita atau ngikutin hati kalian gitu as an agency. Nah, mungkin di situ sih yang menurut aku susah gitu untuk balancingnya, makanya I guess there's a lot of relationship antara agency sama klien kurang oke, selalu memaksakan kehendak dari satu sisi atau gimana gitu. Jadi dari kita aku bilang ke Nessa, coba nanya kenapa yang ditawarkan tuh seperti itu gitu, so that we understand more gitu, karena to be honest it's hard gitu sometimes buat kita ngelihat at the end of the day kan harus ada monetary value-nya kan, apakah itu worth it atau enggak, itu yang I think that's the hardest call buat kita gitu, apakah okay or not gitu ya. Yeah. That's interesting. Oke, itu perspektif dari ya tadi. Nah Dik, lu inget gak kayak pas pertama dapet klien Singfutang terus lu kayak ih gitu ya, ada gak? Terus kayak gue pengen tahu ini sih, kayak lu menangin hatinya Singfutang gimana nih? Emang menang sih. Maksudnya kan itu dulu pertanyaannya. Iya. Jangan ntar gue udah pede nggak taunya kayak enggak, siapa yang bilang gitu. Aman ya, oke. Jadi sebenarnya kan waktu itu kayaknya pitchingnya itu lebih ke pitching ideas aja sih. Karena setahu aku tuh memang Singfutangnya udah masuk, baru aku present. Iya, pertama bukan aku. Pertama tuh ada satu orang lagi namanya Javi. Ya, our beloved BD Javi, mukanya di sini. Ya. Nah, jadi yang pertama approach tuh Javi. Memang Javi yang memberikan kabar baiknya ke aku. Karena kan memang flow-nya selalu dari BD masuk baru ke aku biasanya. Gitu. Terus Javi ngomong, "Dik, ada klien nih." "Oke, Jav. Apa?" Singfutang. Aduh. Langsung gitu dong. Aduh gitu. Cuman sebenarnya aduhnya itu bingung antara excited dan takut mengecewakan. Karena kan kita melihat Singfutang itu besar. Itu nah kita di industri ini ya dibilang lama banget juga belum juga gitu. Cuman kita sedikit lebih berani aja untuk coba-coba gitu sebenarnya. Nah, jadi memang awalnya itu bukan gue yang pitching sih. Jadi langsung masuk. Nah, waktu itu sih idea buat Singfutang yang aku present waktu itu di meeting kedua sih harusnya, yang banyak banget itu idenya. Itu tuh aku minta semua anak berkontribusi di situ. Karena aku takut gitu. Biasanya buat klien-klien itu mostly idenya tuh banyak banget yang dari aku keluarnya gitu kan, kayak kita gini. Coba buat Singfutang khusus. Edel aku tanya, Edel menurut lu gimana? Yang ini aku tanya, menurut lu gimana? Kayak gitu. Jadi sebenarnya idenya itu yang kita shot banyak banget waktu itu ke Cici tuh yang di meeting kedua waktu itu. Gitu. Banyak sih. Iya, We were like wow. Idenya. Terus hopefully waktu itu kan setelah meeting ya yang penuh deg-degan itu jadinya tembus gitu kan gitu ya. Akhirnya kayak ya Singfutangnya happy waktu itu, aku happy juga dan tim semua juga happy. Kita itu kan dibilang gede itu sebenarnya enggak, but then I guess our marketing was successful pas kita launching. But that also became a problem because then we ourselves has this
goal that we need to pass kan, nggak bisa cuma di situ doang kan gitu. And then COVID hits, it's like here now, you know, like susah banget gitu. So we've been trying to like, iya kita kayak, nah gimana nih, kita harus ini lagi gitu. So and then so we decided untuk, karena sebenarnya saya suka recehan gitu, kayak I'm the type yang kayak udah ketawa, yang lainnya belum ketawa gitu, yang kenapa lu ketawa gitu. So and I think it's actually not bad gitu, like it should be I think lucu itu bagus gitu, biar orang tuh bisa lebih gampang ketawa tuh lebih dekat gitu kan rasanya gitu. So I actually said we need to find someone that's funny. Waktu itu kayak kita harus lucu gitu. Tapi we're not that funny ourselves gitu, so we cannot do it. Kita tuh cuman kalau kamu kasih lihat bagus nggak? Aku cuman kayak semuanya bener oke gitu. Like I don't have the eye untuk kayak ini begini gitu. And then tiba-tiba dapat DM kan dari Garis Temu, and then I was like, aku yang pegang DM-nya Instagram. iya, and then I'm like, oh what's Garis Temu? And I was like looking, oh gitu. Kayaknya mereka lucu deh. So we were, jadi we were looking for lucu gitu kan gitu. Iya, nah terus udah gitu pas the first meeting kalau aku nggak salah tuh serius banget kan, kayak oh ini paketnya gini, and we're like oh oke. Ya, tapi kayaknya kelihatan deg-degan gitu kan. I'm like, and kitanya juga pengen deg-degan kayak beneran lucu nggak ya gitu kan. Cause I'm looking for people yang memang pada dasarnya lucu gitu. Kalau nggak kan maksa banget kan, to a point where lu tiap hari coba lucu, ya kalau nggak benar lucu basi gitu. Terus itu serius banget gitu. And I remember coba mereka idenya mereka tuh apa buat Sing Putang, so we can see what you guys can come up with gitu. Just now all the shots that you put out, kita cuma ngeliat satu doang gitu, kayak kalian lucu apa? Jadi benar waktu kita cuma nyarinya lucu apa enggak gitu. Nah, and then you guys can pitch that fufu thing, right? So I was like, okay, that's it. So that's the one yang we need. Kita kayak, okay, we should do it, the fufu. Yeah. Iya sih, waktu Chief Han ngomong love it, kayak kita semua langsung kayak lega gitu. Iya kan? Padahal sebenarnya kalau waktu itu kalian cuma bilang, Ci, menurut kita harus ada fufu gini-gini, kita juga sign juga sih waktu itu, udah kayak oke. Kalau gitu masa susah. Ini salah. Harusnya yang semua jadi maju. Sebenarnya the biggest problem now tuh because of that success that we had in 2019, people are like seeing erasnya tuh kayak, you know, what will we do next dan lain-lainnya gitu. And I think the decision ya untuk kayak pindah haluan just gitu, and kita minta sama Taiwan gitu, please approve this, we want this brandingnya seperti ini di Indonesia. It was ini maksudnya kayak berani sih buat kita, and I think kita beda sendiri kan dibanding negara-negara lain gitu, so hopefully it pays off. Yeah. Interesting. Terus ini nih ada satu hal nih, jadi aku ingat banget pas Sing Putang baru masuk tuh Adrian juga belum lama masuk. Nah tapi beberapa minggu pertama gitu kayak reviewnya ke Adrian kayak didengar-dengar sih kayak oke nih gitu, baru ya gitu, oke nih di dalam gitu. Kira-kira boleh diinin nggak, Dik? Ya real, kayak diceritain lu yang ini nih, lu yang hands on nih kan. Pas Adrian yang bilang iya gue bagus. Betul. Anda benar. Sorry. Jadi Adrian bagus di Sing Putang kan? Iya. Pertanyaannya kayak ke Sing Putang nggak mungkin jaga. Oh, jadi gue yang jelasin bukan? Iya boleh. Jelasin deh ya, jelasin. Oh iya. Jadi apanya sih yang dijelasin ini? Langsung. Oke, biar gampang ini kali ya. Performance review Adrian dah di sini. Oh iya, oke. Nah itu jelas langsung. Minum dulu. Sorry Dri. Minum dulu nih yang manis-manis. Salah gue yang ini. Nah jadi sih sebenarnya, jadi Adrian ini kan salah satu ayah di Garis Temu. Nah memang Adrian itu sebenarnya backgroundnya, jadi manusia ini backgroundnya itu bukan ayah sama sekali. Dia ini backgroundnya apa jadi? Civil engineer. Nah terus tiba-tiba dia merasa civil engineer terlalu mudah, akhirnya dia kayak nyari tantangan. Gitu, karena aduh biasanya gampang nih yang ini.
coba deh nyari yang agak lebih susah gitu. Akhirnya dia jadi AE gitu di garis temu. Nah, karena dia punya background civil engineer sebenarnya, karena kan AE di garis temu itu sangat personalize, sangat kayak mengayomi klien, kita maunya gitu kan. Jadi awalnya aku tuh ragu sama Adrian. Yan, beneran ya Yan gitu, yang bener gitu. Cuman akhirnya banyak prestasi yang Adrian lakukan gitu. Makin lama kepercayaan diri aku makin banyak. Akhirnya waktu simputan masuk, siapa nih AE-nya? Biasanya kan aku pilih ya Cia gitu, kayak siapa ya. Terus kayak, oh ya nih Adrian kegampangan hidupnya. Kasih yang agak lebih sulit kali ya gitu. Terus akhirnya Yan pegang simputannya. Akhirnya aku minta dia pegang. Nah menurut Civan sama Civan, kira-kira Adrian seperti apa berarti? I have no complaint. Yeah, I find him really funny. So I'm glad. I get what I wanted. Funny. THR-nya gede loh. Langsung kemarin udah lah sampai akhir tahun loh. Udah tahu belum? Oh iya deh. Justru ini aku lagi mikir. Gimana ini? Turunin THR gimana nih Pak? Iya, ngitungnya gimana gitu. Aduh. THR-nya 2 kali aja. 3 kali juga nggak apa-apa. Kasih hati minta jantung. Gak apa-apa dibagi 3. Tetap 2 kali, tapi dicicil. Aduh. Dri Kayak gimana gitu. Dri ceritanya? Dari civil engineering terus masuk agency terus pegang langsung simputan. Iya sih, jadi waktu di civil engineer itu kayak terlalu monoton gitu kerjaannya. Keren terlalu mudah. Kayaknya itu bahasa lainnya mungkin barusan Iya. kayak monoton. Bahasa civil engineer nggak boleh mudah, boleh monoton. mudah. Ya. Jujur aja, Noted. gak apa-apa sih. Gak usah bohong. Ya udah terus jadi akhirnya masuk ke garis temu, terus iya sih waktu awal-awal pegang simputan itu juga masih belum terlalu lama lah. Terus kayak, wih lumayan deg-degan juga sih waktu itu, kayak wih pegangnya simputan gitu, kayak ya udah kayak do the best aja. Kayak selama ini dari awal kan tadi idenya udah banyak nih kan, udah ada fufu, udah ada segala macam gitu. Kira-kira untuk bagian eksekusinya kayak production segala macam gitu, kira-kira apa sih yang paling memorable buat kalian? Siapa? Yang udah kepikiran siapa? Oh. Udah kepikiran? Kayaknya kalau dari gue sih yang paling memorable pasti yang Gozali terakhir sih ya. Yang itu yang apa ya, yang secara nggak langsung kita kayak, karena waktu itu cepat kan, jadi kayak langsung terus kayak Gozali gitu. Tahu nggak kenapa? Karena itu sih kan. Itu. Iya, dia di kantor terus bilang, oh ya kita itu lagi ada apa gitu sama Gozali, terus tiba-tiba kayak coffee pop Gozali, lucu banget pasti. Oh lu! Sorry geng. Jadi lu yang bikin semuanya ini ya? Terus jadi waktu itu tuh aku udah ngomong kan, aku maunya pas lagi meeting kan waktu itu Zoom, aku bilang aku pengennya ini apa namanya ada this video untuk nyobain karena memang saya yang bikin guys. Jadi ya memang enak banget menurutku gitu. Terus habis itu jadi idenya kan waktu kita mau pop kaget gitu kan, and then terus dia ngomong Gozali, tiba-tiba gila mukanya datar banget, kalau kaget lucu juga gitu, ternyata dia ada Gozalu kan. Nah itu iya, jadi iya so iya that was her idea. Ya, jadi waktu itu cerita kita lagi production nih, production kelas 9 kan. Terus habis itu si Civan waktu itu ngobrolin soal NFT. Terus kayak masuk nih, gue habis production nih kemarin sama Gozali, gue ceritain gitu. Terus dia, ih mau dong, seru gitu. Terus kayak Iya terus langsung kan itu berapa gimana iya. Dri, Singputa mau Gozali, siap-siap ya. Terus gue kirim langsung kontaknya. Terus Adrian kaget. Iya waktu sebelum berucap, Pedro itu udah ngechat gua kayak, Dri ada PR dari Civan gitu kan, kayak waduh apa nih? Bom apa nih yang mau dikasih? Kita saking cepet-cepetnya ya kita ngelupain satu tuh yang terakhir aku tambahin, selfie-nya dia. How can we use Gozali without his selfie kan, itu yang kita miss saking cepet-cepetnya tuh, cuman kayak fokusnya kagetin. Tapi di situ aku kaget beneran karena Gozali ketawa. Iya. Itu unexpected banget. Suka Gozali lagi ketawa. Oke, berarti semuanya settled nih, bagian itu yang paling seru.
Soalnya karena tiba-tiba juga kali ya, and then it works out. Cepet banget karena kayaknya di bawah 2 minggu nggak sih itu? Iya, kayaknya 2 mingguan. Iya, kontak, oke, datang, shoot. Karena pas dia mau ke Jakarta juga Iya, deh, kalian timelinenya juga pas, timing timelinenya dia pas, iya. di Jakarta, di pas hari terakhir ya, Bang. Iya. Intinya begitu. Itu deg-degan banget sih. Deg-degannya kenapa, Di? Ya nanti kalau Gozalinya nggak bisa, jadwalnya atau apa. Ya nggak apa-apa Kan sih. beda Iya. sama launching juga. Iya. kan. Gozalinya belum datang, Adina udah naik turun. Gozalinya mana? Udah latihan impersonate kira-kira. Udah coba dulu dia testing. Kira-kira kalau Gozali kaget gimana ya gitu. Sekarang ini sih gue pengen lebih yang kayak kita di review. Kurang lebih. Minum dulu boleh deh. Siapa tahu nanti. Kaget tuh coffee pop soalnya. Bagus nggak? Bagus. Bagus, mantap ya. Pengen tanya aja kayak menurut kalian what makes this partnership works gitu actually. Okay, honestly I think so far we are getting what we wanted. Like plan kita kayaknya yang dari awal kita bahas sih lumayan on track ya dengan apa yang kita mau. Dari aku sih aku cukup happy sih, nggak ini. And every time I have a concern atau apa juga Adrian address it, and then if there's a problem juga dicarikan solusinya segala macam. And so far it has always been on time. Tahu kalau dari Nesa mungkin yang lebih sering ininya. Lebih ke two way discussion kali ya. Jadi kayak misalnya apa yang kita nggak ngerti, GT bisa jelasin. Kalau GT nggak ngerti, kita bisa bantu jelasin. Terus kayak secara flow informasi ya emang terbuka aja gitu. Karena kan bekas AE juga mengerti cerita AE, terus jadi kayak memahami tuh kayak emang kayak bedanya itu mungkin kayak kita minta apa, oh tapi GT nggak bisa, concernnya apa dia kasih tahu, oh ternyata concernnya gini, oh ya udah truk dikit, mungkin nggak sesuai tujuan awal tapi kayak kita semua dapat apa yang kita mau gitu. I think so far sih dari sisi kita sih merasa komunikasinya oke, tapi nggak tahu deh ntar kalau tiba-tiba masuk ke GT Media nih ini waduh. Tapi yang bikin tuh dia sih. Iya, sudah kuduga sih memang. Sorry aja. Kadang bisa aku reply, ini bukan saya kan? Gue tuh kerjaannya di DM cuman reassuring dong, bukan coach, bukan coach. Gitu. Kalau misalkan dari sisi Adrian sama Dika gimana? Ya. Dulu sih. Mau gue dulu, nggak apa-apa gue juga. Kalau menurutku sih ya bener sih kayak komunikasinya menurutku cukup baik karena Sing Hutang itu walaupun misalnya walaupun jarang revisi ya tapi Waduh sombong. tapi kalau ada revisi itu Sombong. Sombong. Nanti abis ini revisinya jadi banyak. PR-nya kayak kurang banyak revisi nih kayaknya. Aduh, ini nih. jadi walaupun Monoton nanti loh. apa namanya walaupun ada revisi pun kayak dianya sendiri juga nggak tahu mau direvisi apa, itu yang susah. Oh kita kadang bisa ngomong kok, kayaknya ada yang nggak bener tapi nggak tahu apa. kita ngaku aja kita nggak tahu sih kadang. Kayaknya ada yang aneh gitu. Itu biasa udah di filter diskusi internal dulu. Iya. Kayaknya ada yang kurang apa ya gitu. Iya. Berarti mulai sekarang nggak perlu dari Waduh. Langsung aja. Iya. Nah, kalau dari gue sih lebih apa ya? Aku tuh nggak takut kalau mau shot idea ke Sing Hutang. Mungkin itu yang membuat aku tuh tenang gitu. Kayak misalnya nih ada beberapa ide yang udah ada di kepala aku, cuman belum aku shot aja ke Cici gitu. Karena menurutku nanti deh tunggu momentum ini baru ide ini kita pakai ya misalnya kayak gitu. Dan idenya tuh aneh. Serius aneh banget. Cuma aku tuh nggak takut untuk shot ideasnya karena apa ya? Karena from the very first kayak tim Sing Hutangnya juga very open sama ide-ide kita gitu. Yang kayak deg-degannya waktu itu jadi lega, terus aku sekarang beneran lega kalau mau shoot ideas. Aku nggak takut tiba-tiba dibilang kayak gitulah. Kejauhan nih. Iya, atau kayak apa gitu yang nggak nyambung atau apa, karena kadang-kadang memang namanya kita di sini brainstorming segala macam, kadang-kadang kita suka liar. Cuma untuk beberapa klien kita suka melimitasi karena kita tahu kayaknya begini udah nggak mungkin bisa gitu. Nah cuma kalau sama Sing Hutang kita bisa kayak bikin ini aja, jadi kayak proses brainstormingnya itu sangat meletup-letup gitu. Jadi itu yang menurut gue seru sih. Kalau di kita pas denger ide dari agensi kita kayak kalian, memang paling out of the box kalian sih. Sebenarnya dari sisi kita cuma mikir satu doang, bisa nggak ya di toko? gitu. Lebih kayak ke can we support that idea-nya, eksekusinya itu sih lebih di situ. Karena ya we cannot come up with your ideas kayak begitu kan, emang
cara otaknya beda gitu. Jadi we try to at least listen and understand lah and see whether we can support that. Soalnya kalau kita nggak bisa support kan percuma kan, gagal juga gitu. Jadi kita sih dari sisi itunya aja sebenarnya. Ya dan itu enaknya sih, maksudnya kayak idenya, padahal kita waktu diskusi kita tahu sih, kayak susah nih kayaknya nih di tokonya nih, cuma kayaknya bagus nih Dri, kita coba aja ya, ya kita coba, terus ntar kalau memang nggak bisa, kita sebenarnya sudah mengantisipasi dan sudah kayak, oh ya bener kan berarti nggak bisa. At least ngerti lah ya. Iya, berarti nextnya kita ini deh kita geraknya kayak gini gitu, tapi nggak yang kayak nggak langsung ditolak tanpa reason yang jelas gitu loh sih, karena itu yang sangat painful untuk kita sih kadang-kadang. Diskon dong. Barusan di Zoom tuh, Ci. Adrian bonusnya potong 1 bulan. Ya, nggak jadi dapet THR. Nggak jadi dapat THR. Ingat loh, revisinya sedikit. Ya begitu intinya. Intinya itu sih. Jadi kayak ya sama-sama happy aja gitu. Oke. Terus mungkin lebih ke Dika sama Adrian sih ya. Kan ini kan Singputang salah satu klien terbesar kita ya. Ya. Nah, gue pengen tahu sih selama ini kalian udah belajar apa aja nih selama pegang Singputang gitu. Nggak tahu sih kalau dari komunikasi sama Cik Fan kayak aku ngelihat Cik Fan itu orangnya benar-benar tak gitu. Jadi kayak oh ya udah ini. Jadi making decision-nya itu cepat banget. Dan ya kayak sharp gitu sih menurutku. Terus kayak orangnya humble banget, jadi kayak walaupun kita agency kayak dia listen ke kita. Mungkin ini dan gue revise pertanyaannya sedikit deh, nanti kayak how does handling Singputang makes you a better person, a better executive, better character. Kalau gue sih dari sisi yang lebih banyak mikirin kreatifnya, lebih merasa kayak apa ya, sebenarnya ide-ide itu possible untuk dieksekusi asal tadi kayak dari tim brandnya pun support itu gitu. Jadi kayak ada kemungkinan itu yang seringkali nggak ada. Itu satu. Terus kedua apa ya? Yang gue belajar juga karena Singputang ini kan kita melihatnya besar banget sih bagi Singputang itu gitu. Jangan gitu deh, deg-degan gak Beneran gitu. Jadi karena kita melihatnya Singputang itu besar sekali, kita jadi melihat apa ya, kayak ini ada klien Singputang yang besar banget dan our ideas itu diterima. That's build my confidence sih, honestly gitu. Jadi kayak itu membuat aku juga kayak oh ya bisa sebenarnya bisa nih, karena ada klien yang mau kok sama aneh-anehnya gue nih gitu. Kenapa yang lain nggak mau ya gitu. Jadi kayak itu build my confidence. Jadi kalau aku mungkin baru ingat sih waktu aku jadi bisa belajar tentang negosiasi. Jadi waktu sama Bos Ali, aku kan berusaha nego tuh supaya Singputang juga bisa dapat lebih murah. Awalnya kalau nggak salah, pokoknya turun lah. Terus itu sampai aku habisin kelas master class waktu itu. Jadi kayak iya bener-bener segitunya sih. Jadi terus kayak ngelihat inspirasi dari Cik Fan juga kayak making decision harus cepat dan akurat. Gua tidak salah ya. Oke, hati gue anget barusan. Seneng. Mau Singputang nggak biar adem. Mau kaget lagi dulu nggak selipan nih? Ini Gue lagi lihat dulu pertanyaannya nih. Udah sering minum soalnya. Oh, iya. Bener. Oke. Ini kita udah masuk ke beberapa pertanyaan terakhir sih sebenarnya. Jadi untuk yang sekarang aku pengen ini sih Ki, kayak tanya apa sih yang bisa diimprove dari service-nya kita gitu. Sorry Dik, diplototin. Yang ini nih yang gue baru tahan napas. Dik, Minum dulu. Toto udah Dulu aja kita nggak enak. hati keselak guys. Dari aku sih nggak ada. Dari aku happy aja sih. Well, so far we find, I think Helpful untuk bagian marketing tuh kayak sudah sedikit udah gitu. iya, karena paling susah itu nyari ide kan, mau ngapain. And with ideas tuh nggak cuman kayak oh, kita beli promo 2 gratis 1, 3 gratis 5. You know, nggak kayak gitu doang gitu, tapi Engagement idenya itu yang paling kita berat banget. Iya. And so far I can see meskipun kadang yang komen-komen itu timnya garis temu, I know you guys. Iya, tapi maksudnya seneng aja gitu lihat udah some organic ones kan udah mulai masuk juga gitu. Jadi honestly nggak ada sih. Aduh, Berat gak tuh Dik beban lu barusan? aduh. Jadi takut. Nah karena aku merasa nggak ada yang perlu
reflect back atau anything, karena kalau ada yang kurang aku juga langsung ngomong kan, Nessa juga langsung ngomong. Berapa kali kan kalian meeting cuma sama Nessa gitu kan, Nessa juga bilang, oh dia tadi ada propose ini tapi menurut aku kurang gini-gini. Nessa kan juga cepet juga gitu, jadi sampai di akunya selalu udah 90% rampung, oke, to go or not gitu. Jadi mungkin sebenarnya yang ada mungkin dari dia kali, dari aku sih nggak apa-apa ya. Menurutku nggak ada juga ya. Memang kayak kadang ide-ide gila itu kita butuh tahu dulu, terus nanti oh ternyata nggak bisa kok. Tapi kayak bisa kita pakai nih buat apa gitu. Iya. Jadi kayak another idea tuh justru malah sprout dari sana gitu. Iya. Our team yang Amar itu juga happy banget kayaknya sama kalian, kayak nah kita cukup nyaman untuk kalau ada apa-apa untuk bilang tanpa harus ngerasa baper atau apa-apa kan gitu. Jadi kayak kita Ngomong. iya, jadi apa yang perlu diimprove aku rasa kalau ada pun at that time juga udah dibilangin gitu. Jadi ya nggak ada sih at this stage ya. Kalau misalkan sebagai sebuah brand mau kerja sama agency, kayak what to look out for? To be honest, aku tuh sebenarnya bingung sih sama kayak cerita-cerita kalian kadang oh brandnya nggak mau ini gini, then why use an agency? Iya, tapi in all seriousness bukannya kayak ngebagusin kita sendiri atau enggak gitu, tapi kalau we are paying you essentially for ideas kan. Kita tuh jujur beberapa kali ada permintaan untuk kita in-house aja, dan sebenarnya in-house kita timnya tuh kecil banget untuk yang visual and marketingnya gitu. It's basically just us, another 2 person gitu. Tapi I feel like buat apa kita hire sendiri dan become a cost yang, karena gini, kita kan di dalam Singputang kita yang tahu banget nih, kalian kan kurang tahu, makanya kalian bisa explore more ideas than us. Kalau di kita pasti udah kebenturnya, nah di toko nggak bisa ini, di toko nggak bisa ini. Jadi kan setelah tiga ide ternyata di toko nggak bisa, kita juga ngedown kan gitu. Sedangkan kalau kalian kan kalian brainstorm dulu baru kita bilang, yang ini kayak mungkin, ini kayaknya susah gitu. Jadi ya makanya kita pakai agency gitu, kita kayak what should we do next gitu. Nah jadi buat brand-brand lain kalau memang mau pakai agency maybe keep that in mind gitu. Jadi kayak ya kasar ngomongnya ngapain bayar konsultan kalau tidak didengarkan kan. Nah makanya kita selalu bilang kita dengerin dulu aja, bisa nggak bisanya ya itu nanti urusan belakangan gitu. Ya itu sih menurut aku. Tapi garis temu punya saya. Kompetitor jangan dekat-dekat. Nah. Saya posesif. Dari Dika dan Adrian ada tanggapan lain? Tentang kerja sama brand jadinya ya. Oh iya ya, maksudnya waktu yang pertama kali kita ngobrol gini juga sama klien, si kliennya bilang cari agensi yang kira-kira secara branding sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu. Nah, I guess ini pun sebenarnya sama sih dari si Van dan Vanessa pun melihat kita sebenarnya sesuai kayak orang tuh apa ya, kayak cocok gitu loh, kayak ideas-nya gitu. Jadi mungkin ya untuk menanggapi itu apa yang gue rasa kenapa kita dan tim internal sangat happy kerja sama Singputang, karena itu sih, karena tim Singputang pun memberikan kebebasan untuk kita ya udah coba explore aja dulu, nanti biar judge-nya di tim Singputang kira-kira bisa atau enggaknya. Toh kita kan juga kayak batu ya, maksudnya kalau dibilang nggak bisa kan kita nggak mungkin kayak ayo Ci bisa, kayak nggak mungkin juga gitu kan. Tetap aja yang punya brandnya dari tim Singputang yang tahu, benar-benar tahu kan eksekusinya dari tim Singputang gitu. Jadi ya itu sih kalau mau kerja sama agensi ya apa ya, jangan kitanya tuh dikasih pagar yang nggak perlu ada gitu. Nah pagarnya itu tuh udah di otak kita, makanya kita mau kalian gitu. Jadi kan karena pagarnya nggak ada di kita, jadi kan kita bisa kemana-mana gitu ya. Ya, and I think that's emang how it's supposed to be gitu, and that's why sebenarnya treating, if you're telling me there's a lot of client doesn't treat you guys as an equal, then there's something really wrong. Karena kan line of business-nya beda, bener nggak? Can we engage with you guys because you guys are good with your marketing, your ideas gitu, creative ideas to be ini, ya nggak harus level atau di bawah sih, memang kan it's like a consultant kan jatuhnya sebenarnya. Oke, ya udah kalau gitu di sesi interview ini kita udah selesai. Thank you banget buat Civan, Civanessa, Adrian, dan Nika. Oke, itu dulu, sampai ketemu di episode Temu Klien selanjutnya. Coffee Pop.